Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi ya sama Kak Denta di kebaktian kita pada tanggal 4 Oktober 2020. Kakak mau nanya nih adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Pasti sehat ya? Kakak juga mau kirim salam loh buat kedua orang tua yang di rumah. Nah, semua pasti udah pada mandi ya, udah ambil sikap hati yang tenang, sikap duduk yang nyaman. Karena kita mau mulai kebaktian kita. Tapi sebelum kita memulai, kita mau ambil sikap saat teduh dulu yuk. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Saat teduh selesai, nah kita mau angkat lagu pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya, kita mau memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Tuhan dari yang pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita mau doa pengampunan dosa. Jadi mari sikap hati kita mengundang Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian lagu, Mampirlah Dengar Doaku dari Kidung Jemaat nomor 26. Yuk kita nyanyi dengan sepenuh hati. Adik-adik, marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada kami orang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah Engkau menghukum kami. Hapuskanlah dosa kami karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Adik-adik, marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. 1 Korintus 11 ayat 8 sampai ayat 12 saya akan bacakan untuk kita. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Oke, adik-adik, kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli kita ya sebagai orang yang percaya sama Yesus Kristus. Nah, tapi sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mau nyanyiin satu lagu lagi nih adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita semua pasti mengasihi Yesus kan? Yuk kita nyanyi yuk. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yeay, akhirnya kita mau masuk nih dengerin firman Tuhan adik-adik. Tapi kita mau nyanyi satu lagu nih. Pada tahu lagu Allah Roh Kudus nggak? Kalau misalnya adik-adik nggak tahu, kita belajar sama-sama ya. Tahu nggak sih adik-adik bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Jadi mari kita undang Allah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita masing-masing ya. Yuk kita nyanyikan lagu Allah Roh Kudus. Roh Kudus
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur tetap kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk segala kemurahan dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh masuk, boleh menjalani hari yang Kau kuduskan ini dengan selamat. Tuhan, sebentar kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami dan hadirlah Engkau bersama kami boleh mempunyai pengertian benar akan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nats firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita. Itu Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Sebagai suatu pembahasan, saya akan menekankan untuk mengambil ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ulang. Ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ke-7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang kita baca barusan itu berbicara tentang siapa Yesus sebenarnya. Secara langsung Yesus mengatakan tentang dirinya, yaitu Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Dia juga adalah satu-satunya cara untuk kita boleh masuk ke dalam surga. Pada ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berbicara juga tentang siapa dirinya. Yesus menyatakan, atau pernyataan Yesus pada ayat ke-7 itu dapat diartikan bahwa Dia, atau Yesus, sama dengan Bapa. Yesus setara dengan Bapa. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa Tuhan kita Yesus, Dia adalah Bapa atau Allah itu sendiri. Dan bila kita melihat dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8, di sana akan diterangkan siapa anak manusia itu. Dan akan diterangkan juga siapa Bapa, yaitu menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi. Sehingga bolehlah kita katakan atau bahwa Yesus itu adalah Bapa kita, dan Dia pencipta langit dan bumi. Dalam Yohanes 14 ayat 7b juga penekanan tadi dikatakan oleh Yesus, "Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Ini adalah suatu jawaban terhadap suatu pertanyaan dari Filipus yang meminta untuk ditunjukkan kepada mereka Bapa itu. Adik-adik, kita akan coba melihat
ayat ke-6 dan 7 ini ada beberapa hal yang mungkin secara singkat kita akan telusuri atau kita akan pelajari. Yang pertama, Yesus satu-satunya jalan. Tadi kalau kita perhatikan ayat ke-6, dia mengatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus satu-satunya jalan. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita untuk datang kepadanya agar kita dapat menuju kepada hidup kekal. Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada jalan yang lain. Yesus berasal dari surga. Dia turun ke dunia ini dan memberitahu bagaimana caranya menuju surga. Dialah jalan. Melalui dirinya kita memperoleh jaminan untuk sampai ke surga. Yang kedua, Yesus satu-satunya kebenaran. Hanya di dalam Yesuslah kita bisa memperoleh kebenaran. Dialah sumber kebenaran. Dialah kebenaran itu. Bila kita baca dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kemudian dalam Rom 3:23a, semua manusia telah berbuat dosa. Nah, karena semua manusia telah berbuat dosa, maka tidak ada yang sanggup untuk hidup benar. Tidak ada yang bisa membuktikan dirinya benar di hadapan Allah. Tapi Yesus adalah pribadi yang benar. Adik-adik, banyak orang berusaha untuk hidup benar, tetapi sayangnya tidak mencari kebenaran itu. Dan bila kita percaya pada Yesus, maka kita telah menemukan kebenaran itu. Di luar Yesus, tidak ada satu manusia pun dapat mencapai standar kebenaran Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Hanya Yesus satu-satunya kebenaran. Di luar dia tidak ada kebenaran. Dan kita yang percaya pada dia akan dibenarkan. Hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh kebenaran dan kita dibenarkan oleh kuasa darahnya yang kudus. Yang ketiga, Yesus satu-satunya kehidupan. Pada hakikatnya setiap orang menginginkan hidup kekal. Berbagai upaya, berbagai usaha dilakukan oleh manusia. Di antaranya atau misalnya dia berbuat baik atau berbuat kebaikan, melakukan amal, memperbanyak amal, dan lain sebagainya. Dan itu semua tujuannya satu, untuk memperoleh hidup kekal. Tetapi tidak satupun usaha atau amal baik manusia yang dapat membawa manusia kepada hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesuslah kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Di dalam Yesus dan hanya di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan. Dan kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, bahkan dari maut atau kematian kekal. Jadi usaha manusia, upaya manusia tidak mampu membuat manusia itu masuk ke dalam kehidupan kekal. Hanya karena kasih Kristus, hanya kasih Yesus, itulah yang membuat kita layak atau bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Dalam Yohanes 3:36, Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, memiliki hidup yang kekal. Dan itu percayalah pada Kristus, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Yang keempat, Yesus satu-satunya cara ke surga. Ini kita bisa baca dalam ayat 6b. Saya akan bacakan ke kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Karena itu Yesus adalah satu-satunya jalan kita atau satu-satunya cara untuk kita boleh masuk ke dalam surga, boleh masuk dalam kerajaan surga, atau masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Melalui Yesus tidak ada cara lain selain melalui Yesus. Kalau kita pernah dengar mungkin banyak jalan menuju Roma. Ya benar, memang banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan ke surga, dan itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu nats ini mengajak kita, mari percaya kepada Yesus. Mari beriman kepada apa yang sudah dikerjakan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini.
Adik-adik, yang kelima, kalau kita baca dalam ayat yang ke-7, Yesus dan Bapa adalah satu. Saya akan bacakan saya baca ulang ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 7 ini mau menyatakan bahwa Yesus sama, satu, setara dengan Bapa atau dengan Allah. Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nubuat tentang Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 katakan Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan ini bukan sekedar sebutan, tetapi itulah yang menceritakan siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Banyak orang yang tidak tahu, bahkan tidak mau tahu, ataupun tidak mau cari tahu siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. Adik-adik, dari nas ini kita diajak untuk mencari tahu siapa Yesus itu. Saran kami, rajinlah membaca Alkitab. Melalui Alkitab kita akan mengenal siapa Yesus. Melalui Alkitab kita akan tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Yesus selama Dia di dunia. Melalui Alkitab kita akan memahami kebenaran. Kita akan menemukan kebenaran. Yesus telah memberikan banyak bukti sejak Dia lahir, disalibkan, dan naik ke surga. Itu semua menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Adalah adik-adik, mari kita renungkan dan periksa diri kita. Bila kita memikirkan tentang jalan ke surga, maka Yesuslah jawabannya. Dialah satu-satunya cara, Dialah satu-satunya jalan menuju surga. Dan bila kita menginginkan kebenaran atau menjadi pribadi yang benar, maka jawabannya hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada kebenaran, dan di dalam Yesus kita dibenarkan. Bila kita ingin memperoleh hidup kekal di surga, Yesus jawabannya. Dia adalah sumber kehidupan, bahkan hidup itu sendiri. Bila kita bingung tentang siapa Yesus itu, carilah di dalam Alkitab dan berdoalah. Marilah kita beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dialah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Percayalah akan pekerjaan kebenaran dari Yesus Kristus. Yesuslah yang kita andalkan untuk memperoleh hidup kekal. Sekali lagi saya katakan, Yesuslah yang kita andalkan untuk kita mendapatkan atau memperoleh hidup kekal. Percayalah, bila kita meminta dalam nama Kristus, Dia akan melakukannya. Kasihilah Yesus dengan menuruti segala perintahnya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca. Firman yang menerangkan bahwa anak-Mu Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanamkanlah itu dalam hati kami Tuhan. Tuntunlah kami agar mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami, bahwa adalah Yesus adalah jalan bagi kami, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup bagi kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan, agar kami percaya dan tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada waktu-Mu Tuhan, kami juga akan beroleh apa yang Kau janjikan, yaitu hidup kekal bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita baru dengerin firman Tuhan ya. Kakak harap adik-adik yang di rumah dengerin firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sebagai contoh di rumah juga ya adik-adik. Oke,
Oke, sebelumnya kita mau nyanyi satu buah lagu, tapi kita juga sambil mengumpulkan persembahan karena kita masih kebaktian online. Jadi kakak bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan secara non tunai, bisa ya adik-adik nanti melalui GoPay, OVO, Dana. Nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Tapi buat adik-adik yang mungkin mau mengumpulkan secara tunai, bisa nanti dititipkan ke orang tua ya, dimasukkan ke amplop. Nanti bapak dan ibu yang akan membawakan ke gereja. Itu ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagu Allah Sanggup yuk sambil mengumpulkan persembahan. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Marilah adik-adik kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, itu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
kebaktian kita udah selesai loh, tapi kita akan masuk ke pengajaran masing-masing ya, masuk ke kelas masing-masing. Nah, buat adik-adik, sampai ketemu lagi ya di minggu depan. Dadah adik-adik, jaga kesehatan ya, jangan lupa.